Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bi taufiqihi tahaqququl maqasida wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ghafirud dzambi wassayyi'at wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ilal haqqi wal hasanat. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Para alim, para sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, adik-adik yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita tiada hentinya untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga hari ini tanggal 20 Ramadan Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa lebih banyak lagi meningkatkan, mengumpulkan bekal pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Sholawat beriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada uswah hasanah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya senantiasa kita nanti-nantikan di yaumil qiyamah kelak. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, adik-adik rahimakumullah, dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha, yang artinya sesungguhnya amal perbuatan, amal soleh, amal ibadah seseorang itu akan bergantung pada akhirannya. Maka 20 hari atau 19 hari telah berlalu, masih ada 10 hari terakhir, dan ini merupakan penentu Ramadan kita saat ini. Ketika 10 hari ini kita tingkatkan, kita perbaiki, kita lebih baik lagi, maka akan mampu menutupi ibadah-ibadah kita 19 hari, 20 hari yang telah lalu. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, banyak sekali orang-orang muslim yang mencari target paling mulia ketika 10 hari terakhir ini, yaitu yang dinamakan meraih malam Lailatul Qadar. Akan tetapi tidak sedikit pula orang yang biasa-biasa saja, alah paling malam biasa. Ada yang mengabaikan, ada yang mau namun tidak mampu karena sakit, karena kesibukan, sehingga dia tidak mampu untuk meningkatkan malam-malam di 10 hari terakhir ini, sehingga berlalu begitu saja, wal iyadu billah. Malam Lailatul Qadar memang akan kita temui semua. Namun perbedaannya, apakah kita temui dalam keadaan ibadah, dalam keadaan taqarrub, dalam keadaan sholat, zikir, atau kita temui dalam keadaan tidur atau maksiat, wal iyadu billah. Asbabun nuzul dari surah Al-Qadar, ya, surah yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar, dan insyaallah kita sudah hafal semuanya, bahkan dengan artinya, di mana suatu ketika Rasulullah SAW mengisahkan kepada para sahabatnya bahwa ada seseorang Bani Israel yang mana hidupnya bukan hanya puluhan tahun, ratusan, bahkan ada yang mengatakan riwayat 1000 tahun hidup, yang mana hidupnya itu pagi siang untuk berpuasa, untuk berjihad, untuk beribadah, malam harinya juga digunakan untuk qiyamul lail, dan senantiasa meninggalkan maksiat. Maka para sahabat pun merasa kagum,
dan merasa iri. Akan tetapi mereka mengatakan, ya Rasulullah, andaikan kita meninggalkan maksiat mampu, andaikan kita beribadah pagi siang malam, insya Allah mampu. Akan tetapi mampukah umur kita sampai kepada ratusan tahun atau 1000 tahun? Mampukah umur kita pada 100 tahun itu masih kuat untuk ibadah seperti ketika kita umur 30-an atau 40-an atau 50-an? Maka di tengah kegelisahan, kekhawatiran para sahabat ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfisyahr. Malam yang lebih baik, bukan sama, namun lebih baik dari 1000 bulan, atau sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengan adanya malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala berikan bonus, Allah berikan anugerah terindah bagi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan malam ini dan dia dalam keadaan beribadah, contohnya sholat, maka walaupun dia sholat 1 rakaat, dia sama seperti 2 rakaat contohnya, maka sholatnya itu sama seperti dia sholat selama 1000 bulan lebih tanpa jeda. Kita saja sehari kalau mau sholat tanpa jeda mungkin tidak kuat ya. Bahkan masjid-masjid kalau imam tarawihnya itu terlalu lama, masjidnya semakin maju ya, maju sofnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan, kemurahan. Walaupun kita umurnya 60 tahunan, 70 tahunan, karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, umru ummati baina sittin wa sab'ina sana. Umur umatku itu rata-rata 60 sampai 70 tahun. Dan ada yang lebih namun sedikit. Maka walaupun kita umurnya terbatas lebih dikit dibanding umat-umat sebelumnya, namun kita diberikan malam yang spesial di 10 hari terakhir ini yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Bayangkan kalau kita diberi pilihan, pengen hidup 1000 tahun masuk surga, nopo hidup 60 tahun masuk surga. Pilih pun ini Bapak. Pilih pun Pak ini. Maka ketika sama-sama masuk surga, namun Allah Subhanahu wa taala berikan kemurahan bagi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ketika kita diberikan pilihan, ketika kerja 8 jam sehari gaji 10 juta, sama kerja 1 jam sehari gaji juga 10 juta. Kita nomor 1, nomor kali nih. Nomor kali. Maka begitu pula Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad SAW, sudah kamu boleh umurnya sekitar 60 tahun, kekuatannya juga tidak sehebat umat-umat sebelumnya, namun kamu bisa menyaingi umat-umat sebelumnya dengan meraih malam Lailatul Qadar. Bahkan baginda Nabi SAW bersabda, An Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala taharraw lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan, yang artinya bersungguh-sungguhlah kamu sekalian mencari malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dan 10 malam terakhir, artinya 10 malam terakhir kemudian pada malam-malam ganjil.
Maka tahun ini apalagi, ya kan? Setiap hari selalu malam ganjil. Karena Muhammadiyah duluan, kemudian pemerintah belakangan. Berarti setiap malam ini malam ganjil, Bapak-bapak Ibu. Alhamdulillah. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan tegas bahwa malam Lailatul Qadar itu merupakan malam diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz menuju Sama'ud Dunya atau langit dunia atau Baitul Izzah, satu kali jumlatan wahidatan, 30 juz. Akan tetapi ketika Allah turunkan dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW, itu bertahap-tahap selama 23 tahun. Maka malam Lailatul Qadar itu pada bulan Ramadan, dan juga waktunya memang dirahasiakan, akan tetapi yang paling diutamakan adalah mencari di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tanggalnya memang sengaja Allah Subhanahu wa taala rahasiakan, karena kalau tidak dirahasiakan, contohnya hanya di malam ganjil, mungkin nanti malam kita semuanya qiyamul lail di sini, kemudian mabit di sini, iktikaf. Besok malam kita istirahat dulu di rumah masing-masing karena malam genap. Kemudian nanti ketika malam ganjil lagi rame-rame lagi. Ketika malam genap istirahat. Malam 29 sepi karena semuanya mudik ke kampungnya. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sengaja rahasiakan agar apa? Agar kita sungguh-sungguh setiap waktu. Agar apa? Agar amal kita banyak-banyak. Karena kalau kita misalnya malam Lailatul Qadar tanggal 23, maka setelah tanggal 23 kita menjadi malas lagi. Bahkan mungkin kalau Pak Eri mendapatkan malam Lailatul Qadar tanggal 23, tanggal setelahnya nggak pernah ditanya oleh jamaah, Pak Eri kok nggak pernah ke masjid? Ya, mohon maaf, ana udah dapat Lailatul Qadar. Akhirnya jadi malas. Maka Allah Subhanahu wa taala sengaja rahasiakan agar kita bersungguh-sungguh mencarinya setiap malam, setiap hari kita berusaha semaksimalnya. Bahkan andaikan Allah Subhanahu wa taala tetapkan tanggalnya contohnya, maka mungkin dunia ini akan kacau. Karena contohnya tanggal 23 itu adalah malam Lailatul Qadar, maka yang jualan dia tidak mau jualan pada tanggal itu, yang mau masak nggak mau masak, sehingga sahur hanya air putih, ya. Kemudian yang dokter-dokter dan perawat nggak mau lagi shift malam 23 karena tanggalnya malam Lailatul Qadar. Akan tetapi atas hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah rahasiakan sehingga dunia tetap berjalan seperti apa adanya, dan Allah juga mampu melihat siapa-siapa yang betul-betul sungguh-sungguh sadar, mau dan mampu untuk meraih malam Lailatul Qadar ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bahwa malam Lailatul Qadar ini berasal dari dua kata. Yang pertama adalah lailah atau malam. Qadar itu setidaknya ada 3 makna. Yang pertama, qadar berarti takdir atau ketentuan, karena pada hari itu, pada malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala beritahukan atau maklumkan takdir sanawi atau ketentuan selama setahun ini, siapa yang akan meninggal, siapa yang akan menikah, siapa yang akan pergi haji, siapa yang akan mendapatkan rezeki ini dan itu. Allah Subhanahu wa taala maklumkan ketentuannya selama setahun kepada para malaikat. Dan yang lainnya, ketentuan yang lainnya tidak ada yang tahu. Walaupun malaikat juga tidak tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Sehingga malam ini dinyatakan, dinamakan sebagai malam ketentuan atau malam qadar. Atau makna lain yang kedua, bahwa makna Lailatul Qadar, qadar ini berarti adalah sempit atau berdesak-desakan. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala izinkan malaikat untuk turun ke muka bumi ini untuk membarengi atau ikut mendoakan para orang-orang yang mencari
Lailatul Qadar ini. Bahkan disebutkan dalam hadis, baginda Nabi SAW bersabda, aktsar min adadil haso, bahwa pada malam Lailatul Qadar para malaikat itu turun lebih banyak dari kerikil-kerikil yang ada di muka bumi. Kita tidak mampu untuk menghitung kerikil-kerikil yang ada di muka bumi ini. Allahu Akbar. Maka begitu mulianya, didoakan malaikat yang suci, yang tidak pernah maksiat, dimohonkan keselamatan, kebaikan, kemudian rahmat dimohonkan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh-sungguh sangat rugi bila 10 hari ini kita sia-siakan, kita sama seperti hari-hari yang kemarin. Sebagaimana dalam surah Al-Qadar ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Ya. Tanazzalul berarti datang berduyun-duyun, datang saling bergerombol-gerombol, bergantian untuk turun ke muka bumi ini. Bahkan dikisahkan antara 4 jari kita itu senantiasa tidak ada tempat karena saking banyaknya malaikat ketika itu turun ke muka bumi ini. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, makna dari qadar ini adalah kemuliaan. Maka rajulun dza qadar artinya seseorang yang memiliki kemuliaan. Mengapa kemuliaan? Karena pertama, amalnya mulia. Kalaulah dia membaca surah Al-Qalam contohnya, Nun, sekali saja dia membaca surah Nun kemudian ngantuk contohnya, dan tepat pada malam Lailatul Qadar, maka seakan-akan dia membaca Nun tadi selama 1000 bulan. Kuat nopo mboten? Nun 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 nun, pasti tidak kuat. Namun dengan kita membaca sekali saja pada malam Lailatul Qadar, maka pahalanya itu seperti kita membaca 1000 bulan, bahkan lebih tanpa ada jeda. Allahu Akbar. Dan malam Lailatul Qadar ini tidak hanya sejam 1 jam, namun mulai dari terbenamnya matahari, yaitu maghrib, sampai waktu subuh, waktu fajar. Maka begitu murahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Barang siapa yang sedekah pada malam itu, seakan-akan dia sedekah lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang membaca Al-Quran, menghidupkan malam, kemudian dia berbuat kebaikan-kebaikan lainnya, maka seakan-akan lebih baik dia pahalanya seperti 1000 bulan. Allahu Akbar. Kemudian orangnya juga menjadi mulia. Mengapa? Karena barang siapa yang berjumpa dengan malam Lailatul Qadar dalam keadaan ibadah lillahi ta'ala, mengharapkan pahala hanya dari Allah, maka Allah hapuskan dosa-dosanya. Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lampau. Andaikan manusia itu bersih dari dosa, sudah tentulah dia mulia. Andaikan selama hidupnya yang lampau, yang lalu itu penuh dengan dosa, mungkin ketika malam nanti, siapa tahu malam Lailatul Qadar, kemudian orang tadi meninggal walaupun hanya beribadah sekejap atau sebentar, siapa tahu itu menghapuskan dosa-dosanya, sehingga yang dulunya tidak mulia, terhina, namun karena malam Lailatul Qadar menjadi orang yang mulia. Allahu Akbar. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, tanda-tandanya apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah yang disahihkan oleh Syekh Albani, bahwa tanda-tanda yang zahir salah satunya adalah lailatun samhatun tolqah la haratun wala baridah. Pada malam Lailatul Qadar, malamnya itu penuh dengan kelapangan, penuh dengan keindahan. Bahkan dikatakan langit itu tidak ada awan, namun nampak cerah, namun nampak terang, bukan karena lampu, namun karena langit nampak terang. Kemudian suasananya tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Tusbihu syamsuha sobihatuha
sa'iqatan hamra, dan matahari terbit pada pagi harinya itu terbit terang namun tidak terik panas. Maka ini salah satu tanda secara zahir. Kemudian tanda yang aneh-aneh, contohnya syarat ketemu Lailatul Qadar nanti ketemu simbah-simbah tua, harus beribadah di tempat yang angker atau lain sebagainya. Itu tidak ada riwayatnya, tidak ada dasar hukumnya dalam Islam yang sahih. Bahkan para ulama mengatakan banyak pula orang yang tidak merasa bahwa dia mendapatkan malam Lailatul Qadar, karena seakan-akan kok saya rasanya ibadahnya seperti biasa, kok saya kayaknya tidak ada bedanya. Namun dia berusaha setiap malam, maka banyak yang nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala berikan pahala malam Lailatul Qadar, namun dia tidak merasa, oh kok saya dapat ya. Ternyata dia mendapatkan namun dia tidak merasa. Sehingga kita harus optimis, jangan pesimis kalau tidak ketemu Nyi Roro Kidul nopo Sundar Bolong berarti tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tidak. Namun kitalah yang berusaha, Allah lah yang menentukan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika 10 hari terakhir beliau senantiasa iktikaf. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa iktikaf, artinya selama 10 hari itu berdiam diri, kemudian beribadah, zikir, ya. Ketika sholat sudah mungkin capek, ganti dengan baca Al-Quran, mungkin capek zikir capek, ganti lagi dengan ibadah-ibadah lainnya. Maka selama 10 hari ini beliau senantiasa beriktikaf, ya, seperti uzlah namun di masjid, dan makannya, sahurnya itu semuanya diantarkan oleh keluarganya hatta tawaffallahu, sampai Allah wafatkan beliau senantiasa menghabiskan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan dengan iktikaf. Tsumma i'takafa azwajuhu, kemudian para istri-istrinya juga ikut beriktikaf setelah beliau itu wafat. Artinya ini merupakan sunnah yang dikerjakan oleh para sahabat, para istrinya, dan juga para tabi'in. Bahkan dulu ketika saya kuliah di Pakistan, itu hampir setiap masjid ada istilahnya orang-orang iktikaf, dan untuk makan, sahur, dan berbuka semuanya sudah disediakan. Walaupun kita sekarang mungkin karena kegiatan kewajiban tidak bisa ditinggalkan, paling tidak setiap kita pergi ke masjid maghrib atau ketika isya sholat rawih, kita niatkan untuk iktikaf. Siapa tahu itu adalah malam Lailatul Qadar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan ahya al-lail. Ketika 10 hari terakhir datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menghidupkan malamnya. Beliau memang sudah menghidupkan, namun ketika 10 hari terakhir lebih semangat, lebih sungguh-sungguh, lebih menyedikitkan lagi tidurnya. Wa aiqadha ahlahu, beliau juga membangunkan keluarganya untuk ikut menghidupkan malam, ya. Bahkan dalam riwayat, ketika kita memercikkan air ke pasangan kita, itu pahalanya seperti 2 rakaat sholat sunnah. Yang penting jangan dipercikkan 1 ember, nggih. Itu namanya menggebyur malah, nggih. Ane sak ember niki bukan memercikkan, namun menggebyurkan, nggih. Wajadda wasyaddal mi'zar, kemudian lebih bersungguh-sungguh, dan beliau juga mengikatkan sarungnya, artinya beliau menghindari menggauli istri-istrinya. Hadis muttafaqun alaih atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang terakhir, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ara'aita in alimtu ayu lailatin lailatul qadar ma aqul fiha. Ya Rasulullah, apa yang harus aku baca ketika aku mengetahui bahwa ini adalah malam Lailatul Qadar?
Maka Rasulullah SAW menjawab, Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau ini zat maha pengampun, suka pada ampunan, maka ampunilah aku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita maksimalkan mulai nanti malam sebelum terlambat, yaitu 10 hari terakhir tanpa jeda, kita lebih bersungguh-sungguh lagi, lebih maksimal lagi, karena sungguh sangat beruntung orang yang mau dan mampu mendapatkan meraih malam Lailatul Qadar yang pahalanya lebih baik dari 1000 bulan, yang mana ini merupakan kesempatan emas dan kita tidak tahu apakah bulan Ramadan yang akan datang kita masih sempat, masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak ada yang tahu. Maka maksimalkan kesempatan yang ada. Kesempatan tidak akan datang 2 kali, dan kita harus banyak-banyak memohon kepada Allah, doa, berbanyak-banyak tawakal, karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, artinya ikhtiarnya, doanya, tawakalnya sungguh-sungguh kepada Allah, lanahdiyannahum subulana, Allah akan tambahkan petunjuknya sehingga menjadi semakin lapang jiwa dadanya untuk beramal soleh, semakin ringan langkah kakinya, badannya untuk beramal soleh. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang muhsinin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi pemicu, motivasi bagi kita untuk memaksimalkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, wabil khusus setiap malam 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Baik, ini saja bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.